Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa zajundahu wa zam ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus apabila nikmat iman bertemu dengan nikmat kesehatan, bertemu dengan nikmat kesempatan, bertemu dengan nikmat keamanan seperti yang sekarang kita rasakan, sungguh sangat luar biasa. Oleh karena itu, apa yang telah dikaruniakan oleh Allah SWT pada hari ini haruslah kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikut-pengikutnya, tabi'in hingga yaumil akhir seperti kita semua. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Bersyukur karena kita bisa bersyukur. Bisa bersyukur saja itu harus disyukuri. Karena tidak semua orang bisa bersyukur. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Sungguh sangat sedikit hamba Allah yang pandai bersyukur itu. Yang sedikit itulah sebagai salah satu ciri dari pemenang. Tidak ada ceritanya pemenang itu lebih banyak dari yang kalah. Tidak ada ceritanya imamnya lebih banyak dari makmumnya. Dan tidak ada prosesor yang lebih besar dari komputernya. Tidak ada mesin yang lebih besar dari mobilnya. Yang kecil itulah sebagaimana syukur itu. Sehingga kalau kita ingin menjadi pemenang, maka manfaatkan, kembangkan betul konsep syukur itu. Sekali lagi, hanya sedikit hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Nikmat Allah itu baru bisa terasa besarnya apabila nikmat itu tercabut dari diri kita, baru terasa. Sebagai contoh yang paling sederhana, pada saat ini kita terbebas dari sariawan misalkan. Sariawan itu paling banter kira-kira hanya 2-3 hari dan tidak setiap bulan datangnya. Tetapi begitu sariawan itu datang, rasanya hidup kita sangatlah terganggu. Padahal berapa lama kita tidak pernah sariawan. Oleh itu sangat tepat apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya, "Malam ya'rif qadraniyah biwujudaniyah arafa biwujudi fuqdaniyah." Bahwa besarnya nikmat itu baru terasa apabila nikmat itu terlepas dari diri kita.
Hadirin jamaah sholat Id rahimakumullah, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Kita baru saja menyelesaikan ibadah Ramadan, ibadah yang di dalamnya tidak mengenal orang kaya maupun orang miskin, tidak mengenal status sosial. Siapapun kalau tidak mendapatkan makan dan tidak mendapatkan minum pasti lapar dan dahaga. Oleh karena itu, di dalam ibadah Ramadan ada satu pesan yang paling penting diantaranya, selain pesan tentang takwa, yaitu pesan tentang pentingnya kita untuk bisa merasakan kebutuhan dasar dari manusia itu, yaitu paling tidak makan dan minum. Dan kita diajarkan untuk itu. Siapapun di antara kita, kaya atau miskin, status sosialnya apapun, kalau tidak diberikan asupan makan dan minum, pastilah lapar. Bagi orang yang berkecukupan, alhamdulillah masih ada harapan untuk bisa makan dan minum pada saat maghrib. Tapi bagi orang yang berkekurangan, makan dan minum di saat maghrib belumlah tentu dia dapatkan. Disitulah kita harus bersyukur dan kita disimpulkan dengan zakat fitrah, sehingga kita ingin menjamin semua kebutuhan dasar itu bisa kita penuhi. Hadirin jamaah sholat Id rahimakumullah, hidup itu pada dasarnya adalah memberi. Apa yang kita terima pada dasarnya sangat tergantung dengan apa yang kita berikan. Ibaratnya kita berada di dalam satu ruangan besar. Kalau kita tidak berbicara apa-apa, maka kita tidak akan mendengarkan suara apa-apa. Tapi kalau kita bicara alif, maka akan terdengar suara alif itu pantulannya kepada kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apabila kita berbuat kebajikan, maka kebajikan itu akan kembali pada diri kita. Dan apabila kita berbuat ketidakbajikan, keburukan, maka keburukan itu akan kembali pada diri kita pula. Oleh karena itu, disinilah pentingnya kita untuk senantiasa bergotong royong, seperti masjid-masjid yang ada di komplek Pondok Chandra ini. Semuanya bergotong royong untuk memakmurkan masjid masing-masing dan memakmurkan masyarakat di sekitarnya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah tentang pentingnya konsep kita, bukan aku, bukan saya. Mengapa? Apa yang saya ketahui tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang saya tidak ketahui. Apa yang saya miliki tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang saya tidak miliki. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk tidak mengedepankan kekitaan. Nahnuisme, nahnuniyah lebih penting daripada ananiyah maupun ananisme. Allahu Akbar, walillahil hamd. Baru saja kita menyelesaikan Ramadan. Kita semua punya keyakinan bahwa Ramadan itu adalah bulan yang penuh kemuliaan. Bulan yang penuh kemuliaan tadi itu hanya cocok apabila ditanam dengan kemuliaan pula. Tidak mungkin bulan yang penuh kemuliaan kita tanami dengan tanaman yang tidak mulia, dengan tanaman yang bukan tanaman kebaikan. Ada berjuta piksel kebaikan di dalam Ramadan itu. Namun demikian, hendaknya di antara kita bisa menarik beberapa piksel saja. Kita simpan di dalam memori kita. Bukan memori yang random access memory, tapi read only memory. Ibarat di dalam komputer itu ada memori yang tidak bisa dihapus, tapi ada memori yang bisa dihapus. Salah satu di antara memori yang kita harapkan tersimpan rapi di dalam diri kita selama Ramadan itu adalah kedermawanan. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, As-sakhi qaribu minallah, qaribu minal jannah, qaribu minan nas, ba'idu minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, tapi dia ba'idu minan nar, jauh dari neraka. Wal bakhil
Dan orang pelit itu dia baidu minallah, jauh dari Allah, baidu minal jannah, jauh dari surga, baidu minan nas, jauh dari manusia, dan dia qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Wal jahil sakhiyun, orang bodoh tetapi dia dermawan, ahabbu ilallah azza wa jalla, dia lebih dicintai oleh Allah azza wa jalla daripada orang alim tetapi pelit. Oleh karena itu, di antara benih kemuliaan itu paling tidak hendaknya ada satu piksel yang kita simpan di dalam memori kita, yaitu kedermawanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hidup itu perjalanan, dan hidup itu pada hakikatnya adalah keabadian. Semuanya pernah transit, di awalnya itu di alam ruh. Dari alam ruh pindah ke alam rahim, ke rahim ibu kita semua. Melalui mekanisme kelahiran kita pindah lagi ke alam dunia seperti sekarang ini. Dan melalui proses kematian kita akan masuk ke alam barzakh atau alam kubur. Melalui proses akhir dari kehidupan semuanya, kiamat. Sampai ujungnya adalah hari pembalasan surga dan neraka. Sehingga bagi kita sekarang ini kita memasuki pada fase yang ketiga, yaitu fase alam dunia. Dan kita tentu akan masuk ke fase yang keempat, yaitu fase alam barzakh, alam kubur. Sebagaimana orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita semua yang telah mendahului kita. Pertanyaannya adalah, bekal apa yang sudah kita siapkan pada saat kita memasuki alam barzakh itu? Kalau kita pergi ke Arab Saudi umrah, kita pun juga akan membawa bekal yang laku di Arab Saudi, yaitu apa? Rial. Kalau kita ke Amerika, maka kita perlu bekal apa yang laku di sana adalah dolar. Oleh karena itu, kalau kita akan menuju ke alam barzakh, bekal apa yang laku di alam barzakh? Kalau kita ke Arab Saudi bawa bekal rial, ke Amerika dolar, demikian dan seterusnya. Siapa yang menetapkan yang laku itu rial, yang laku itu dolar? Tidak lain adalah bank sentral negara masing-masing. Oleh karena itu, apa yang laku di alam barzakh tentu Allah dan Rasulnya yang menetapkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang hendak bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan shalihan, maka hendaknya berbuat kebajikan, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan sekali-kali mensekutukan Allah dengan yang lain. Rasulullah Muhammad SAW pun juga pernah menyampaikan dalam satu hadis yang sangat terkenal, yang insya Allah panjenengan semua sudah sama dengar, sama pahami. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza mata al-insanu qata'anu illa min thalatha." Yaitu apa? Shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladun shalihin yad'u lahu. Jadi kalau kita semua itu sudah pada meninggal dunia, maka putuslah amal kita semua kecuali 3 perkara, yaitu shadaqatin jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakan. Dalam hadis tadi itu ada 2 hal yang menarik yang perlu kita cermati, yaitu yang pertama, kata sambung yang digunakan bukanlah waw artinya dan, tetapi alif dan waw artinya atau. Karena kalau pakai waw atau dan, maka ketiganya harus terpenuhi, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, dan anak yang soleh mendoakan. Ketiga-tiganya harus terpenuhi. Betapa beratnya kalau seandainya ada orang yang belum dikaruniai anak, maka putuslah semuanya. Tapi Rasulullah SAW menyampaikannya menggunakan alif, waw, atau. Dan mengapa sedekah jariyah itu didahulukan? Tidak ilmu yang bermanfaat.
atau tidak ada yang soleh yang mendoakan. Rasulullah menyampaikannya dalam keadaan apa yang disampaikan oleh Rasulullah pada dasarnya semuanya menyimpan rahasia. Salah satu di antara rahasia itu adalah di antara 3 hal itu sedekah jariyah itulah yang paling mudah. Yang paling mudah itu adalah sedekah jariyah. Imam Nawawi dalam menyampaikannya wa kadzalika sedekah jariyah wa hiyal waqaf. Yang dimaksudkan sedekah jariyah di situ adalah wakaf. Wakaf itu apa yang telah kita berikan, harta yang kita berikan tidak boleh habis, harus ditahan hidupnya dan baru boleh disampaikan hasilnya, yang baru boleh dibagikan. Itulah yang membedakan antara zakat, sedekah dengan wakaf. Kalau sedekah dan wakaf, maka sedekah dan wakaf itu langsung boleh dibagikan sehingga habis di saat yang sama. Tetapi wakaf, sekali lagi, induknya ditahan, diolah, baru hasil yang bisa dibagikan. Oleh karena itu dalam zaman Rasulullah SAW, lam yakun ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzu maqdirah illa waqaf. Pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat, tidak ada para sahabat yang tidak berwakaf bagi mereka yang mampu. Oleh karena itu hadirin sekalian rahimakumullah, jamaah salat Id rahimakumullah, marilah kita jadikan wakaf ini sebagai lifestyle, sebagai gaya hidup, di samping tentu infak, sedekah dan zakat. Hendaknya di antara kita semua masjid-masjid ini memiliki aset-aset wakaf. Tentu masjidnya sendiri juga punya aset wakaf, tapi akan jauh lebih baik kalau kita punya aset-aset yang lain yang sifatnya produktif untuk bisa mengembangkan masjid ini. Ada wakaf uang, maka kalau wakaf uang itu uangnya tidak boleh habis, uangnya tetaplah harus ditahan, dan hasil dari pengelolaan uang itulah yang bisa dibagikan, sehingga ibaratnya adalah sebagai dana abadi. Allahu Akbar walillahil hamd. Ada data yang sangat menarik, data yang disampaikan tentang life expectancy, rata-rata harapan hidup. Bagi bangsa Indonesia, rata-rata harapan hidup pada tahun 2022 adalah 72,14 tahun. Artinya rata-rata hidup bangsa Indonesia, warga negara Indonesia adalah 72 tahun. Sehingga bagi kita yang usianya sudah 60-an tahun, maka sisa hidupnya rata-rata secara statistik tinggal 15%, karena yang 85% sudah terpakai. Oleh karena itu saat-saat seperti ini adalah saat-saat yang tepat untuk melakukan kontemplasi, perenungan, apakah kita yang sudah defisit atau surplus kebaikan. Jawabannya, insya Allah kita semua sepakat kita sedang mengalami defisit kebaikan. Karena apa? Karena nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita sungguh sangat luar biasa banyaknya, tetapi hasil kebaikan kita sungguh sangat sedikit yang bisa kita hitung. Oleh karena itu tidak ada kata lain kecuali memohon ampun kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dan memohon belas kasihan kepada Allah, Rahman Rahimnya kepada Allah, sehingga kita semua bisa terbebas dari defisit tadi itu. Tentu waktu yang tersisa sekarang ini kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak yang sangat luar biasa. Salah satu di antaranya adalah sedekah jariyah. Allahu Akbar walillahil hamd. Marilah kita semua menjadi pelopor kebaikan. Karena apa? Barang siapa yang mentradisikan tradisi kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala positif karena dia melakukan kebaikan itu, dan akan mendapatkan positif lagi karena kebaikan itu dicontoh oleh generasi berikutnya. Dan barang siapa yang mentradisikan tradisi ketidakbaikan, kejelekan, maka dia akan mendapatkan nilai negatif karena melakukan ketidakbaikan, dan akan mendapatkan nilai negatif lagi karena ketidakbaikan tadi itu diikuti oleh generasi berikutnya. Oleh karena itu janganlah kita memberikan contoh yang tidak baik,
sehingga contoh yang tidak baik itu khawatir akan diikuti oleh generasi berikutnya, sehingga itu akan menjadi beban kita semua karena kita pernah mencontohkan yang tidak baik itu. Dan marilah kita terus berprestasi dalam kehidupan ini, karena dengan prestasi yang kita lakukan maka kita bisa menciptakan lapangan kerja. Karena dengan lapangan kerja itu pula lah hadis yang akan saya sampaikan, ma min muslimin yaghrizu ghursan aw yazra'u zar'an fayakula min tayran aw insanun aw bahimat illa kana lahu shadaqah. Barang siapa yang menanam pohon-pohonan, menanam tanam-tanaman, dan pohon-pohonan atau tanam-tanaman tadi itu dimakan oleh burung, aw insanun atau manusia, aw bahimatun atau hewan-hewan, illa kana lahu shadaqah, itu tidak lain adalah sedekah. Sehingga bagi kita yang bisa menciptakan lapangan kerja, bisa membuka lapangan kerja, dan ada orang lain yang bisa bekerja karena kesempatan kita berikan, maka itu pula sedekah. Aqulu qouli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa azza jundahu wa zamana ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Waj'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu 'am wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.